Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Adalah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, salah satu ulama kontemporer yang selalu menyuarakan tentang pentingnya merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dalam banyak kesempatan ceramah, beliau selalu menekankan akan hal itu. Tidak hanya secara lisan, beliau juga menulis kitab seputar peringatan Maulid Nabi. Kitab ini kemudian menjadi rujukan para ulama dalam menyampaikan argumen logis terkait legalitas syariat dalam merayakan peringatan Maulid Nabi. Tidak lain kitab yang dimaksud tersebut adalah Haulal Ihtifal bi Zikri al-Maulid an-Nabawi as-Syarif. Di dalam kitab ini dipaparkan sejumlah argumen yang dapat menjawab banyak keraguan orang terkait legalitas syariat dalam merayakan peringatan Maulid Nabi. Berikut ini sejumlah argumen yang ditulis oleh Sayyid Muhammad dalam kitab Haulal Ihtifal bi Zikri al-Maulid an-Nabawi as-Syarif. Argumen pertama, sesungguhnya perayaan peringatan Maulid Nabi SAW merupakan ekspresi atau ungkapan rasa bahagia dan senang kepada Nabi Al-Mustafa, Nabi pilihan, dan bahwa kelahirannya membawa keberkahan dan manfaat yang besar, bahkan kepada orang kafir, Abu Lahab. Dalam kitab Al-Bukhari telah dijelaskan bahwa siksaan Abu Lahab diringankan setiap hari Senin sebab memerdekakan Suwaibah, budaknya, yang telah memberikan kabar gembira kepadanya atas kelahiran Al-Mustafa. Terkait dengan hal itu, Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimashqi berkata, tatkala orang kafir ini, Abu Lahab, yang dicela Asteris dengan binasa tangannya, jasadnya, di neraka Jahim selamanya. Pada hari Senin selalu diringankan siksaannya Asteris sebab gembira dengan Nabi Ahmad, Muhammad. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya Asteris gembira dengan Nabi Ahmad dan mati dengan bertauhid? Sesungguhnya Nabi Muhammad memuliakan hari kelahirannya dan bersyukur kepada Allah di hari tersebut atas nikmat yang sangat besar dan keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Sebab sayangnya Allah kepada makhluk, karena dengan perantara Nabi semua makhluk bisa beruntung, dan Nabi mengungkapkan penghormatannya dengan berpuasa, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abi Qatadah, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi menjawab, pada hari tersebut saya dilahirkan dan pada hari itu pula Al-Quran diturunkan kepadaku. Hari. Imam Muslim dalam As-Sahih di kitab As-Siyam. Dan ini adalah bentuk perayaan atas kelahiran Nabi. Hanya saja caranya berbeda. Akan tetapi esensinya, intinya, sama, baik perayaan tersebut dengan berpuasa, memberi makan, berkumpul untuk berzikir, membaca sholawat kepada Nabi, atau mendengarkan kisah tentang akhlak mulia Nabi. Sesungguhnya gembira kepada Nabi adalah tuntutan Al-Quran, yang berupa, katakanlah, Muhammad, dengan anugerah dan rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Maka Allah memerintahkan kita agar gembira dengan datangnya rahmat, sedangkan Nabi Muhammad adalah rahmat Allah yang paling besar. Allah berfirman, dan kami tidak mengutusmu, Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan hal ini dikuatkan oleh penjelasan Habru al-Ummah, orang yang sangat alim, dan penerjemah Al-Quran yaitu Imam Ibnu Abbas R.A. Maka sesungguhnya Abu Syaikh telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. tentang ayat di atas. Ibnu Abbas berkata, anugerah Allah adalah ilmu, dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad. Allah berfirman, kami tidak mengutusmu, Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah tuntutan di setiap waktu, di setiap mendapatkan nikmat dan anugerah, terlebih setiap hari Senin dan bulan Rabiul Awal, karena merupakan waktu yang sangat sesuai dan tepat. Dan sudah maklum bahwa tidak akan lupa dan berpaling dari sesuatu yang layak diperhatikan, diperingati, kecuali orang lalai yang bodoh. Sesungguhnya Nabi Muhammad memperingati berbagai peristiwa besar keagamaan yang sudah lampau di setiap tahun. Jika datang suatu masa yang di dalamnya terjadi berbagai peristiwa tersebut,
maka saat itu dijadikan kesempatan, momentum, untuk mengenang dan memuliakan hari berbagai peristiwa itu, karena hari itu adalah saat terjadinya berbagai peristiwa tersebut. Nabi Muhammad mendasari sendiri kaidah ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah beliau melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi menanyakan perihal puasa tersebut, lalu dijawab bahwa mereka berpuasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi mereka dan menenggelamkan musuh mereka. Oleh sebab itu, mereka berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Nabi Muhammad bersabda, "Kita lebih pantas dan berhak mengenai Nabi Musa dibandingkan kalian." Kemudian Nabi Muhammad berpuasa dan memerintahkannya juga kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Sesungguhnya, perayaan Maulid yang mulia bisa membangkitkan gairah untuk membaca sholawat dan salam sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semua kepadanya dan ucapkan salam penghormatan atas Nabi. Sesuatu yang dapat membangkitkan tuntutan menurut syariat, maka hal itu menjadi tuntutan menurut syariat pula. Betapa banyak faedah dan manfaat yang diperoleh sebab membaca sholawat kepada Nabi. Sementara itu, Al-Qalam, pena, bersujud di mihrab penjelasan, tidak mampu menghitung banyaknya dampak kebaikan dan berbagai pancaran cahayanya. Sesungguhnya Maulid Nabi memuat tentang peringatan kelahiran Nabi, mukjizat, sejarah, dan pemberitaannya. Tidakkah kita diperintahkan untuk mengenalnya, mengikuti jejak dan mencontoh amal perbuatannya, iman dengan semua mukjizat dan membenarkan semua ayat-ayatnya? Sedangkan kitab-kitab Maulid Nabi menjelaskan hal itu semua secara sempurna. Melaksanakan sebagian kewajiban kita kepada beliau secara terbuka untuk membalas jasa Nabi Muhammad, yaitu dengan menjelaskan sifat-sifat sempurna dan akhlaknya yang mulia. Ada beberapa penyair menembangkan beberapa kasidah, pujian-pujian, kepada beliau dan beliau ridho akan hal itu, lalu membalas perbuatan mereka itu dengan beberapa kebaikan dan doa. Maka ketika Nabi ridho dengan orang yang memujinya, lalu bagaimana mungkin Nabi tidak ridho dengan orang yang mengumpulkan dan menjaaskan tabiat atau perangai-perangai mulia beliau? Karena itulah di dalam hal tersebut mengandung makna untuk bisa mendekat kepada Nabi dengan mendatangkan cinta dan ridhonya. Sesungguhnya mengetahui karakter atau tabiat, mukjizat dan kebaikan-kebaikan Nabi bisa menyebabkan iman seseorang kepada Nabi lebih sempurna dan bertambahnya cinta kepada Nabi. Karena karakter atau tabiat manusia itu senangnya kepada yang bagus-bagus, baik dalam hal bentuk ciptaan dan akhlaknya, ilmu dan amalnya, keadaan dan keyakinannya. Dan tidak ada yang lebih bagus atau lebih sempurna dan lebih utama dari akhlak dan tabiat Nabi. Sedangkan bertambahnya cinta dan iman yang sempurna kepadanya adalah suatu tuntutan, anjuran, syariat. Karena itu, apapun yang bisa menyebabkan kedua hal tersebut terwujud, adalah juga merupakan tuntutan syariat. Sesungguhnya mengagungkan atau memuliakan Nabi Muhammad adalah disyariatkan, dan gembira dengan kelahiran Nabi dengan memperlihatkan kebahagiaan, mengadakan jamuan, berkumpul untuk berzikir dan memuliakan orang-orang fakir adalah merupakan wujud paling nyata dalam mengagungkan, dalam bergembira dan bersuka cita serta bersyukur kepada Allah atas hidayah beragama yang lurus dan atas anugerah diutusnya Nabi Muhammad kepada kita. Memuliakan hari kelahiran di mana pada hari itu para nabi dilahirkan, itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad tentang keutamaan dan keistimewaan hari Jumat, dan di hari tersebut Nabi Adam diciptakan. Lalu bagaimana dengan hari kelahiran Nabi
masa awal. Makruh, seperti menghiasi masjid dan memperindah Al-Quran. Mubah, seperti menggunakan ayakan tepung, melebihkan makan dan minum. Haram, segala sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan as-sunnah, tidak dimuat oleh dalil-dalil umum syariat dan tidak mengandung maslahah secara syariat. Tidak semua bid'ah diharamkan. Jika seandainya memang diharamkan, maka niscaya pengumpulan dan penulisan Al-Quran ke dalam mushaf oleh sahabat Abu Bakar, Umar dan Zaid r.Ham, karena khawatir terabaikan sebab wafatnya para sahabat yang pandai membaca, hafal, Al-Quran adalah haram. Begitu pula yang dilakukan oleh Umar dalam mengumpulkan jamaah dengan satu imam dalam salat malam tentu diharamkan, padahal beliau berkata mengenai yang dilakukannya itu, sebaik-baiknya bid'ah adalah hal ini. Selain itu, tentu jika bid'ah dipaksakan semuanya haram, maka penyusunan dalam semua disiplin ilmu yang bermanfaat adalah haram, dan wajib bagi kita memerangi orang kafir dengan anak panah dan busur, padahal mereka memerangi kita dengan peluru, meriam, tank baja, kapal terbang, kapal selam dan armada, laut dan udara, dan niscaya haram pula azan di atas menara, membuat pondok, madrasah, sekolah, rumah sakit, ambulan, panti asuhan dan penjara. Oleh sebab itu, ulama membatasi hadis dengan bitasaiyah, dan batasan ini diperjelas dengan beberapa peristiwa, hal baru, yang terjadi dari para pembesar sahabat dan tabi'in, generasi setelah sahabat, yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad, sementara kita, sekarang ini melakukan banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti berjamaah pada satu imam di akhir malam untuk melaksanakan salat tahajud setelah salat tarawih, menghatamkan Al-Quran dalam salat tahajud, membaca doa khotmil Quran, khotbah imam pada malam ke-27 dalam salat tahajud dan nida, panggilan salat sunnah, dengan ucapan, semua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang terdahulu. Tapi apakah semua perbuatan kita itu dinilai bid'ah? Perayaan Maulid Nabi meskipun tidak terjadi pada zaman Rasulullah itu memang dinamakan bid'ah. Akan tetapi tergolong dalam bid'ah hasanah, karena masih sesuai dengan dalil syari dan kaidah-kaidah umum. Perayaan Maulid Nabi termasuk bid'ah jika dipandang dari bentuknya secara umum, dan tidak termasuk bid'ah jika dipandang dari segi satuannya, karena terdapat pada zaman Rasulullah, hal tersebut bisa diketahui pada dalil ke-12. Segala sesuatu yang tidak terdapat pada kurun waktu pertama dengan bentuk secara umum, tetapi terdapat dalam bentuk satuannya, maka hal ini dianjurkan dalam syariat, karena sesuatu yang tersusun dari yang disyariatkan, maka juga disyariatkan seperti yang kita ketahui. Imam Syafi'i R.A. berkata, perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma ataupun atsar, adalah bid'ah yang sesat, menyesatkan, sedangkan perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan salah satunya, maka termasuk hal yang terpuji. Imam Izzuddin bin Abdussalam, Imam An-Nawawi dan Ibnu Al-Atsir mengklasifikasikan, membagi, bid'ah menjadi 5 bagian seperti yang telah kami sebutkan di atas. Segala kebaikan yang terkandung dalam dalil-dalil syariat, yang diadakan tidak bertujuan menentang syariat serta tidak mengandung kemungkaran, maka hal itu termasuk bagian dari agama. Adapun pernyataan orang yang fanatik, penentang Maulid Nabi, sesungguhnya perayaan ini belum pernah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, itu bukanlah sebuah dalil, bahkan hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya dalil, sebagaimana yang sudah maklum di kalangan orang yang menekuni ilmu usyul. Karena sesungguhnya pembawa syariat, Nabi Muhammad, menyebut bid'ah al-huda dengan sunnah, perbuatan baik, dan menjanjikan pahala bagi pelakunya. Nabi bersabda, barang siapa melakukan kebaikan dalam Islam lalu diamalkan orang-orang setelahnya, maka orang itu mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dan tanpa dikurangi sedikitpun. Sesungguhnya perayaan Maulid Nabi adalah pelestarian terhadap peringatan Nabi besar Muhammad yang disyariatkan menurut kita di dalam Islam, maka Anda telah melihat bahwa sesungguhnya kebanyakan amalan haji itu merupakan pelestarian peringatan-peringatan dan tempat perkumpulan yang terpuji. Pelaksanaan sa'i, lari-lari kecil, antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa, melontar jumrah dan menyembelih hewan kurban di Mina, itu semua adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang dilestarikan kembali, diperingati oleh orang Islam dengan memperbaharui bentuk pelaksanaannya, sedangkan dalilnya adalah firman Allah, dan firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. Semua yang telah kami sebutkan di atas tentang legalitas, syariat,
Perayaan-perayaan Maulid Nabi itu hanya perayaan-perayaan yang tidak ada unsur kemungkaran yang tercela dan wajib diingkari. Adapun perayaan-perayaan Maulid Nabi yang mengandung sesuatu yang wajib diingkari seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan, melakukan hal-hal yang diharamkan dan terlalu berlebihan mengenai sesuatu yang tidak diridhoi oleh sahibul Maulid, Nabi Muhammad, maka ini tidak diragukan lagi keharaman serta terlarangnya, karena mengandung sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi dalam hal ini keharamannya bersifat aridi, eksternal, bukan bersifat zatiyah, internal. Seperti keterangan yang sudah jelas bagi orang yang berpikir tentang hal ini. Cukup kiranya 21 argumen yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki di atas sebagai dasar legalitas syariat dalam merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Karena itu, tidak perlu ragu lagi dalam hal ini, meski masih ada juga yang memandangnya sinis. Semoga bermanfaat.